Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua PWM Jawa Tengah, Volumenya kok Tafsir MAG, juga Ibu Ketua PWA Jawa Tengah, Dr. Umul Baroro, serta para pemirsa dan pendengar JM Radio yang kami hormati. Suaranya kurang keras, Bu. kurang keras nih. Suaranya kecil banget. Oh ya. Kurang peka nih. Ya, Suaramu dideketin lagi. Bu Deni deketin. Ya. Kurang keras, Bun. Sekarang sudah keras, Mbak. Ya, lumayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua PDM Jawa Tengah, Dr. Andes Kiai Haji Tafsir MAG, juga Ibu Ketua PWA Jawa Tengah, Bu Dr. Umul Baroro, juga yang terhormat Bapak Teguh Ketua MPI PWM Jawa Tengah yang kami hormati, serta para pemirsa dan pendengar JM Radio yang kami hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa henti memberikan semua nikmat, kesehatan, dan kesempatan. Tidak lupa juga untuk senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa peradaban Islam dan membebaskan umat dari zaman jahiliyah. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional yang setiap tahun diperingati di bulan Februari, tepatnya tanggal 21, Muhammadiyah bersama Aisyah bermaksud berpartisipasi dengan mencanangkan gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah. Kunci pengelolaan sampah berada di tangan semua para kader. Karenanya mereka mesti terus dilibatkan untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap penanganan sampah. Peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah. Sekarang ini mengatasi sampah tidak hanya dengan 3R, namun yang pertama adalah rating, yaitu mengubah pola pikir. Konsep 3R belum bisa berhasil dengan bagus karena hanya ada aspek teknis saja. Belum ada perubahan pemikiran dan kesadaran bagi masyarakat yang menganggap sampah itu perlu dikurangi atau dimanfaatkan sebagai sumber daya yang menguntungkan. Tengah hadir di tengah-tengah kita bersama yaitu Ketua PWM Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Tafsir MAG dan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah Ibu Dr. Umul Baroro. Untuk itu langsung saja sore hari ini kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama pencanangan GMPS Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Ibu Dr. Umul Baroroh yang saya hormati beserta seluruh jajaran di PWA Jawa Tengah, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah beserta seluruh jajaran di dalamnya dan seluruh inisiator acara gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah
baik yang di lingkungan lembaga lingkungan hidup maupun di Majelis Lingkungan Hidup PWM yang sudah menginisiasi acara ini dari awal sampai sekarang dan masih beberapa aktivitas ke depan, dan juga Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWM Jateng, Pak Agus Hadiarto, dan kawan-kawan semuanya, semua jajarannya, semua saya hormati, para pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, dan seluruh jamaah Zumiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kegiatan upaya membangun kesadaran peduli sampah, khususnya di lingkungan warga Muhammadiyah, sudah memasuki tahap-tahap penting, dan tentu itu barulah pemanasan sebenarnya bagaimana membangun kesadaran tentang sampah di antara kita. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi atas nama PWM Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat pada aktivitas kegiatan ini, yakni Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah atau GMPS yang diinisiasi oleh Ibu-Ibu Aisyah, khususnya yang ada di Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, yang kemudian bekerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup PWM. Mungkin belum begitu banyak selama ini kegiatan Muhammadiyah terkait dengan sampah. Maka wajar kalau kemudian kita masih belum sepenuhnya peduli terhadap permasalahan sampah yang ada. Itulah maka pada hari ini sekali lagi apresiasi yang tinggi-tingginya kita kemudian bergairah untuk melakukan sebuah gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah yang pada hari ini mengambil tema kurangi dan manfaatkan sampah sebagai bagian dari budaya bersih warga Muhammadiyah. Tentu kita berkeyakinan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Salah satu ayat yang sering kita baca adalah juga bernada doa, yakni Rabbana benar. Jadi tidak adalah yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan yang sebenarnya untuk kita semua. Jadi tidak ada yang sia-sia, termasuk sampah. Jadi tidak ada yang sia-sia, termasuk sampah sekalipun kita yakin berdasar ayat ini tidak mungkin sia-sia. Hanya saja karena kita belum tahu persis bagaimana fungsi sampah, lalu kita sepertinya atau terkesan bahwa sampah adalah sesuatu yang sia-sia. Padahal kalau kita mengacu pada ayat Allah, tidak ada sebenarnya dalam kehidupan ini yang sesungguhnya sia-sia. Semua punya nilai dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, kita berkeyakinan bahwa sampah sekalipun tidak mungkin sia-sia. Pasti di sana ada hikmah, ada manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh atau bisa difungsikan dalam kehidupan manusia. Dan inilah sepertinya menjadi titik awal
memulai setidaknya mulai dari kesadaran bahwa sampah adalah memiliki ekonomi, manfaat baik manfaat nilai ekonomi maupun manfaat bagi kembalinya kesuburan lingkungan. Karena sampah bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan lingkungan kita. Yang bisa jadi awalnya gersang, bisa tumbuh, berubah menjadi subur dan hijau. Sehingga seperti yang pernah saya sampaikan, bagaimana membangun bumi tetap hijau. Ad-dunya khadiratun. Dunia adalah hijau. Yang kemudian kita ramai-ramai mengusung tema dalam setiap bicara tentang lingkungan hidup dengan istilah go green, menuju hijau, yang itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah 15 abad yang lalu bagaimana membangun bumi tetap go green. Ya, sampah sebenarnya bisa membawa kita pada dunia yang hijau kalau kita bisa memanfaatkannya. Maka sekali lagi acara ini menjadi sangat bernilai, berharga, berfungsi, bermanfaat, karena mudah-mudahan setelah ini kita punya kesadaran bagaimana manfaat dari sampah. Kesadaran bahwa sampah bukan suatu yang sia-sia di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi suatu yang punya nilai ekonomi, punya nilai baik ekonomi maupun untuk menghijaukan bumi. Di samping tadi mengacu pada keyakinan sebuah ayat Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahkan ayat ini menjadi satu dari 10 ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW setiap bangun tidur pada sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir Nabi itu bangun, salah satu yang adalah dalam surat Ali Imran ayat 1. Yang tadi saya sampaikan bermalakta batila. Ada yang sia-sia, termasuk sampah. Pastilah tidak sia-sia, pasti ada manfaatnya. Tema ini menjadi sangat strategis karena akan bicara tentang memanfaatkan sampah. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri, sampah yang ada sering menimbulkan polusi lingkungan, membuat lingkungan menjadi kotor. Ya semua itu juga karena ulah kita yang tidak mampu menjaga kebersihan, tidak bisa menjaga dan tidak bisa mengelola sampah. Maka mari kita mulai sadar bagaimana sampah yang ada tidak semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Maka mari kita bangun kesadaran untuk melakukan efisiensi di dalam perilaku kita sehari-hari. Mungkin dalam membuat bungkus makanan maupun bungkus-bungkus yang lain. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang. Saya terpaksa menggunakan sesuatu yang tidak bisa didaur ulang, maka kita upayakan misalnya plastik, kita upayakan seminimal mungkin untuk menggunakan plastik. Untuk tidak mungkin misalnya sama sekali tidak menggunakan plastik. Kalau memang bisa, tentu luar biasa. Tapi mungkinkah kalau kemudian belum memungkinkan untuk menghindari plastik, maka bagaimana kita menggunakan plastik seminimal mungkin. Dalam minum misalnya sehari-hari, maka kurangi peralatan dari plastik, menggunakan alat-alat yang lain yang mungkin lebih efisien.
Begitu juga pembungkus-pembungkus baik itu makanan maupun yang lain, upayakan kita menggunakan sesuatu yang bisa didaur ulang. Kita mungkin apresiasi pada beberapa tempat belanja yang sudah tidak menyediakan plastik. Tetapi nampaknya kita juga belum terbiasa belanja membawa tas sendiri. Masih lumayan kalau ada kardus. Kalau tidak ya ujung-ujungnya pakai kertas juga. Maka kesadaran bagaimana membawa tas sendiri dari rumah untuk belanja sehingga bisa mengurangi plastik. Itu yang kesadaran yang perlu dari keyakinan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina benar. Ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang sia-sia dari apa yang Kau ciptakan. Termasuk apa yang terjadi, yakni fenomena sampah, kita yakin bahwa itu ada manfaatnya. Mari kita telusuri, belajar dari para ahlinya bagaimana manfaat sampah. Manfaat sampah dari berbagai segi kehidupan. Ya mungkin kita belum mengetahuinya, di forum inilah sepertinya kita dicerahkan untuk memahami prosedur, seluk-beluk, manfaat, dan hal-hal lain menyangkut sampah yang disampaikan oleh para ahlinya. Yang kedua, di samping bagaimana kita mengurangi sampah, juga bagaimana sampah tidak membuat sesuatu di sekitar kita menjadi kotor. Dengan istilah lain, membangun kesadaran hidup bersih sebagai bagian dari ajaran Islam. An-nadhafatu minal iman, kebersihanlah, ungkapan dari kebersihanlah bagian dari iman. Dan pasti sering saya sampaikan di semua kitab fikih sebagai awal kita belajar tentang ibadah dalam Islam, bagaimana cara wudhu, sholat. Bahkan sebelum belajar wudhu, cara sholat, biasanya belajar dulu tentang najasah, tentang toharoh, tentang bersuci. Itu ada di setiap hampir seluruh kitab fikih yang ada. Mulai dari kitab-kitab fikih yang kecil-kecil seperti Sulam Tauhid, Safinatun Najah, sampai naik kitab-kitab yang besar, ada Takrib atau Fathul Qorib, sampai naik ke Bidayatul Mujtahid, atau fikih-fikih kontemporer seperti Al-Fiqh wa Adilatuhu yang ditulis oleh ulama Profesor Wahbah Zuhaili, dan kitab fikih yang sehari-hari menjadi pedoman praktis kita, Himpunan Putusan, pas dari salah satu kajian yang tidak mungkin dilepaskan, yakni bab toharoh, bab bersuci. Tapi sekali sayang, ketika kita memahami sesuci atau bersuci, selalu hanya dilihat dari sisi ritual. Jadi bagaimana memahami sesuci atau bab bersih, bersuci hanya dari sisi ritual. Asal sah menurut ukuran ritual, dianggap selesai. Sehingga sering tentu menunjukkan standar fakta kebersihan yang ada di tengah-tengah kehidupan sosial. Contohnya adalah hadis yang berbunyi idza kanal ma'u kullatain lam yanjas. Ketika ada air 2 kulah maka tidak ada najis. Kalau hadis ini dipahami secara dogmatis, hadis ini dipahami secara letterlek, hadis ini hanya dipahami secara syar'i dan fikih, ya tentu kita suci secara ritual, kita suci secara syar'i, kita suci secara fikih, tapi belum tentu suci secara medis.
sehingga bisa saja kita suci secara syar'i tapi tidak bersih, tidak higienis. Itu yang terjadi. Oleh karena itu acara ini akan menyadarkan kita bagaimana kita bersih secara syariah tapi juga bersih secara medis, sehingga bersihnya tidak hanya diukur dari sisi ritual tapi juga dari sisi sosial dan fakta yang secara nyata kemudian dilihat bahwa bersihnya tidak hanya dari sisi fikih tapi benar-benar dari sisi bersih dari sisi lingkungan. Dan inilah bagian dari tajdid Muhammadiyah. Ketika para ulama dan tempat-tempat beribadah dan juga pesantren dengan konsep tempat wudhu kulatain, 2 kulah, di mana tempat wudhu dibuat secara statis, air yang tertampung di dalam bak tanpa mengalir, itu bisa berbulan-bulan tanpa dikuras. Yang itu menurut ukuran syar'i atau syariah itu tidak higienis. Maka Muhammadiyah kemudian mengubah bagaimana cara wudhu yang tidak hanya sah menurut syariah tapi juga punya nilai higienis. Sehingga Muhammadiyah melakukan tajdid tempat berwudhu dari kulatain menjadi keran. Nah, inilah bagian dari tajdid. Sehingga Muhammadiyah memberi pelajaran, memberi pencerahan, membangun tradisi bagaimana hidup bersih tidak hanya secara syariah tapi juga hidup bersih secara medis. Maka mudah-mudahan acara ini menjadi titik awal kita membangun kesadaran bagi warga Muhammadiyah untuk bagaimana mengurangi sedikit mungkin sampah dan memanfaatkan sebesar-besarnya sampah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua PWM Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Tafsir. Sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ketua PWA Jateng, Dr. Umul Baroroh, tentang bagaimana Ibu-Ibu Aisyah menyikapi kegiatan Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini di daerah untuk mensukseskan gerakan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya enggak kelihatan. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang Dr. Anis Tafsir MAKD, ibu-ibu pimpinan wilayah Asia Jawa Tengah, khususnya lembaga lingkungan hidup dan Bapak Ibu warga Muhammadiyah Asia Jawa Tengah yang ada di Zoom kali ini. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan salah satu program dari persyarikatan kita, dalam hal ini Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah bekerjasama dengan LLHPB Pimpinan Wilayah Asia Jawa Tengah.
menyambut hari Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah. 2. Selawat dan salam semoga selalu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa mengikuti sunnah ini. Memang kita sebagai warga Muhammadiyah itu harus menjadi pelopor. Ya. Artinya apa? Selama ini di organisasi kita sudah ada majelis yang membidangi itu, majelis lingkungan hidup di Muhammadiyah, dan lembaga masih di lembaga, belum majelis tapi lembaga lingkungan hidup dan tangguhan bencana di Asia. Tetapi tentu saja dengan adanya majelis atau lembaga itu tidak otomatis semua yang menyangkut lingkungan hidup itu sudah tercover. Ya. Itu suatu PR besar, belum besar begitu. Karena itulah momen ini mudah-mudahan menjadi momen yang baik, menjadi awal yang baik untuk kita semuanya warga Muhammadiyah peduli sampah. Alhamdulillah di PWA Jawa Tengah sendiri sudah dimulai itu sudah sejak lama. Utamanya ya gongnya adalah Jambore, ya, Jambore Lingkungan Hidup tahun 2018 di Tawangmangu waktu itu, ya pas musim-musim begini, yang dihadiri oleh Ibu Rahmawati Hussein dari MDMC, Wakil MDMC PP Muhammadiyah, dan juga Ketua LHLPB PP Aisyah, dan juga waktu itu bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup di pusat itu. Acara itu sangat diapresiasi, sangat dibanggakan oleh kementerian, juga oleh PP. Karena apa? Karena acara Jambore lingkungan itu belum pernah diadakan, apalagi yang terlibat adalah ibu-ibu waktu itu hampir 1000 ya dari seluruh Jawa Tengah, bahkan ada tamu dari Jogja dan dari Jawa Timur gitu. Jadi di dalam Jambore itu kita berkomitmen bersama bagaimana komitmen terhadap lingkungan, terutama dimulai dari para perempuan, para ibu, juga para remaja putri di AMM, ya AMM Muhammad. Kenapa seperti itu? Kenapa perempuan harus mengambil peran? Karena bagaimanapun perempuan pada kesehariannya itu selalu bergelut, yang paling banyak bergelut dengan sampah. Ya. Karena apa? Dalam proses produksi makanan di rumah tangga itu adalah utamanya kan di rumah tangga itu perempuan yang menjadi kunci bahan makanan dan juga bungkusnya sekalian. Atau dari restoran juga begitu. Ketika sampai di rumah, maka misalnya sayur-sayur dari pasar tradisional itu akan diolah oleh para perempuan. Misalnya bayam, pisang, apa saja serumah itu harus dikendalikan oleh para perempuan itu. Karena itulah di gerakan peduli sampah di Asia itu sudah mencanangkan ke pasar atau ke mall itu harus membawa tas sendiri yang berupa tas dari kain yang tipis yang dilipat bisa masuk tas, yang itu kemudian di pasar tidak usah meminta bungkus plastik di
mall gitu. Sekarang di mall kalau plastik kan bayar kan gitu. Itu sebetulnya untuk reduce, untuk mengurangi penggunaan plastik supaya tidak banyak plastik yang dipakai. Kalau saya kalau tasnya kadang kurang besar pakai kardus, karena kalau kardus bisa didaur ulang, bisa dihancurkan, bisa dibikin kertas kardus yang lain-lain lagi juga, misalnya tempat telur dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita Aisyah Jawa Tengah sudah memulai itu dengan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PWA Jawa Tengah mengadakan jambore lingkungan ya. Waktu itu jambore LHPB, dan kemudian setelah itu langsung gaspol gitu ya. Jadi di situ ada pendidikan atau edukasi tentang bagaimana memilah sampah ya, mana sampah organik, plastik, kertas, kemudian B3, kemudian yang organik itu diwujudkan dalam kompos, jadi komposter ya, kompos cair maupun kompos yang padat begitu. Jadi dari sampah organik dari rumah tangga saja, bagaimana membuat mikroorganisme lokal ya dari bahan yang ada di rumah, misalnya dari bahan air cucian beras ditambahkan gula Jawa gitu ya, kemudian ditambahkan kulit pisang yang diiris-iris, itu semua ada di rumah, bisa dibikin sendiri, dimasukkan ke botol aqua bekas ya, kemudian didiamkan 1 minggu, jadi mikroorganisme cair yang itu bisa untuk mempercepat pembusukan di sampah yang kita produksi, sampah organik tadi, dan juga bisa juga untuk langsung sebagai pupuk tanaman organik seperti itu. Itu semua di Aisyah alhamdulillah sudah kita jalankan. Ibu-ibu Bapak sekalian, apa sih sebetulnya yang penting kita lakukan dalam mengurangi dan mengelola sampah itu? Yang pertama tadi Bu Deni sudah mengantarkan, tadi Pak Tafsir ya, secara Bapak Ketua PWM sudah mengatakan secara nakli ya, dasar landasan dalil naklinya apa, yaitu ya di PP Majlis Tajis sudah ada fikih lingkungan, fikih air ya, itu kita pelajari bersama bahwa apa yang diberikan Allah, bumi, air, udara, itu harus kita pelihara. Karena apa? Karena juga untuk anak cucu kita, ya, untuk anak cucu kita. Karena itulah maka kita mulai bagaimana kita bisa memelihara ciptaan Allah itu ya, supaya terjadi keseimbangan alam ya. Kenapa? Kalau kita terlalu rakus, terjadi ketidakseimbangan alam, kemudian akan terjadi bencana seperti yang sekarang kita alami kan ya, di beberapa tempat yang mengalami bencana banjir dan sebagainya itu karena kendul ya, pemakaian tanah yang terlalu dieksploitir sehingga tidak ada penyerapan air ya, sehingga terjadi banjir. Juga membuang sampah sembarangan itu juga terjadinya ketidakseimbangan alam karena perilaku kita manusia ya, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita bisa merubah mindset ya. Tadi kita sudah ngaji bersama bahwa dalil naklinya itu sudah jelas. Jadi kita tidak bisa tidak usah mencari-cari lagi apa benar sih Islam itu menyuruh kita untuk memperhatikan sampah, peduli terhadap sampah. Itu sudah jelas sekali ya, sudah jelas. Karena itulah sekarang Muhammadiyah bersama Aisyah tinggal action ya, tinggal action. Kalau di Muhammadiyah itu para pakar lingkungan ya, peneliti lingkungan sampah gitu. Tapi kan tidak cukup hanya diteliti, tapi bagaimana kemudian penelitian itu kita sosialisasikan, antara lain MLH dengan LHPB sudah mengadakan webinar 2 kali ya, 2 Sabtu itu dengan tujuan merubah mindset, merubah pola pikir sampah itu bukan tidak berguna tadi ya, semua ada gunanya, bahkan menjadi sumber daya
dan sumber dana kalau kita bisa kelola dengan baik gitu. Karena itulah kemarin sudah ada pakar Pak Agus Mustawa itu yang memberikan contoh ini loh, contoh pengelolaan. Bapak Ibu sekalian, kita kerjasamakan, kita sinergikan bahwa Aisyah itu punya sudah memulai kan. Aisyah sudah memulai dengan pilah sampah, kemudian menggunakan reduce, kemudian reuse ya, dengan pupuk organik, dengan dijual itu ya, dijual ke pengepul seperti yang dilakukan oleh Pak Agus Mustawa. Itu Aisyah sudah melakukan ada reuse dengan perajinan tangan ya, pembuat tas, itu sudah ada di mana-mana, di Muntilan ada, di Pekalongan ada, di Kudus ada, di beberapa PCA itu sudah ada ya. Jadi itu sudah dilakukan Bapak Ibu semuanya, dilakukan oleh Aisyah. Bahkan di Jepara itu ya, Bu Deni ini di Karanganyar juga sudah. Jadi sosialisasi sejak LHLPB mengadakan kemah itu sudah ada di desa-desa, di kecamatan-kecamatan di Karanganyar, misalnya di Colomadu, di Gedongan, di Ngasem itu sudah ada pelang-pelang ya, di masjid-masjid itu sudah ada. Mari pilah sampah, ayo peduli sampah, itu sudah ada. Jadi merubah mindset, mengajak, ajakan untuk itu tuh sudah ada. Tinggal bagaimana eksekusi dan sustainability, keberlanjutan program itu supaya tidak menjadi program yang sporadis. Habis ini GMP sudah bar gitu ya, sudah selesai tanggal 21 April sudah selesai, tidak ya. Kemarin saya ditawari teman, Bu, ayo ini ya Pak Tafsir selaku PWM yang punya sekolahan banyak, bagaimana sekolah-sekolah kita itu mencanang zero sampah ya. Sekolah zero sampah itu apa? Bisa. Ayo kita mulai merubah ya, jadi anak-anak juga tidak memproduksi sampah karena di rumah. Ini yang di rumah ini yang PR-nya ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah, ketika sekolah aktif itu kan anak-anak membeli es, membeli makanan dan sebagainya, itu bisa nanti kita bersama-sama Muhammadiyah Aisyah bagaimana bekerja sama supaya di semua rumah tangga, di rumah tangga tumbah kita, di amal usaha kita, masjid, sekolah, panti, ya, rumah sakit, itu semuanya peduli sampah gitu, sehingga warga Muhammadiyah menjadi pelopor ya, pelopor dalam kegiatan pengurangan sampah dan pemanfaatannya. Ya tadi bagaimana sebisa mungkin ya di berbagai acara, berbagai event kita tidak menggunakan plastik karena plastik itu paling berbahaya ya. Kemudian kita kembali ke yang bahan yang bisa di reuse atau di recycle gitu ya. Kalau di Pak Gubernur ya Pak Banjar itu sudah mulai itu, jadi ketika acara itu tidak ada botol aqua atau gelas aqua, sudah tidak ada, pakainya kertas karena kertas bisa didaur ulang seperti itu. Jadi semua pakai galon, pakai kertas itu. Ya memang ribet, agak repot, tetapi karena kita komitmen ya bagaimana lagi gitu ya. Harus menyediakan galon-galon ini, dan makanan itu juga di kardus karena kardus bisa dijual lagi, bisa digunakan lagi. Jadi zero plastik lah gitu. Dalamnya pakainya daun-daun begitu ya. Memang kita harus kembali tadi, karena bumi itu diciptakan hijau, juga surga itu hijau, maka marilah kita kembali menanam ya. Jadi kalau misalnya membangun rumah ya jangan dihabiskan, tapi disisihkan tanah supaya menyerap air, kemudian juga bikin biopori gitu, sehingga kita menanam, menyerap air begitu, sehingga kita tidak menyumbang akan banjir gitu ya. Kita tidak berpotensi ada banjir gitu. Jadi insya Allah nanti kita juga pengen di Muktamar Muhammadiyah itu juga akan kita usulkan untuk zero plastik. Memang itu berat ya, berat dan agak menyulitkan juga gitu. Kalau prasmanan catering itu bisa dengan gelas-gelas gitu ya, tapi
untuk air mineralnya itu biasanya kan tetap pakai botol atau gelas kan plastik itu ya. Kalau misalnya itu pakai yang apa ya tempat minum yang toples yang apa bisa dipakai ulang gitu ya, reuse lagi gitu ya, dipakai ulang terus begitu, itu lebih baik karena akan menghemat ya, dan itu bisa dibawa pulang, bisa dibawa kemana-mana gitu ya, masuk tas tidak tumpah seperti itu ya. Ini nampaknya ke depan waktu muktamar kita akan usulkan seperti itu ya. Demikian juga untuk misalnya tas peserta muktamar itu ya misalnya, karena kita akan punya gawe besar ya, punya gawe besar di muktamar. Bagaimana atas muktamar itu kita mengapresiasi para ibu-ibu kelompok-kelompok peduli sampah itu yang sudah membuat tas-tas dari barang-barang bekas itu misalnya, dibikin tas minat yang bagus-bagus itu, maka ya untuk apa ya memasarkan tas mereka ya bagaimana kalau kita komitmen ya kita pakai itu karena masih lama bisa diproduksi. Nanti tinggal desainnya bagaimana itu nanti kita usulkan gitu. Dan mereka bisa insya Allah kalau kita beri kesempatan. Gitu. Jadi itu dalam mengurangi sampah dan memberdayakan sampah. Satu tadi ya dasar naklinya Pak Tafsir sudah mengemukakan lah. Kita semuanya warga Aisyah Muhammadiyah memang harus memulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita, dari amal usaha kita yang kemudian akan kita sebarluaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat juga akan memandang ya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Aisyah Muhammadiyah. Mimpi saya Pak Tafsir ya. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat di PCA itu sudah punya lapak-lapak atau base camp sampah gitu, kemudian mungkin Muhammadiyah punya truk sendiri gitu ya, yang kemudian kayak Pak Abu Mustafa itu kemudian mengirim itu dalam jumlah besar. Berapa ton gitu kepada bawa uang tapi bawa sampah misalnya itu. Jadi nanti kerjasama dengan bank sampah ini dihargai berapa gitu. Itu seperti yang dilakukan dokter siapa yang di Surabaya juga seperti itu. Lah itu bagi kita memang komit itu bisa bekerjasama dengan bank sampah di sekitar rumah sakit atau klinik kita. Kita punya rumah sakit. Jadi itu membantu masyarakat dan sesungguhnya kita peduli sampah, memelihara lingkungan hidup itu. Jadi memang banyak cara ya, banyak ragam, banyak peluang sebetulnya kita tinggal kemauan dan tadi sinergisitas. Dan tadi tidak boleh bosen, ya, tidak boleh bosen karena biasanya kalau lagi digerakkan itu ya hangat gitu ya gitu. Tapi biasanya kalau sudah beberapa waktu bosan gitulah, itu yang harus kita terus hidupkan giroh ya. Giroh untuk peduli sampah itu harus kita hidupkan karena itu tadi perintah agama ya. Kemudian kita juga mewariskan kepada anak turun kita itu bumi yang subur, bumi yang segar, air yang segar, yang tidak tercemar, gitu. Dan juga tidak jauh dari bencana. Gitu. Saya kira itu Bu Deni nanti bisa kita lanjut dalam misalnya tanya jawab seperti itu. Atau mau ada usul atau apa, monggo kita pecahkan bersama karena ini persoalan kita bersama ya, persoalan kita bersama, persoalan bangsa, persoalan kemanusiaan karena ini menyangkut sumber daya dan kelestarian alam kita yang kita tempati bersama-sama, pemberian Allah ini kita pelihara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umul, tausiahnya sangat menarik sekali ini, membuat semangat untuk kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, khususnya warga Muhammadiyah dan pada umumnya masyarakat semuanya. Baiklah, masih ada waktu panjang ini untuk dialog interaktif. Kita buka 3 pertanyaan pada season pertama ini. Monggo kami persilahkan untuk season pertama.
Monggo, yang mau bertanya silakan. Sambil Resen. ada resen ya. Bentar. Mbak Isna, tolong Mbak ini resennya. Nggak bisa bukanya. Resen dari mana ini ya? Ya Bunda. Sebentar. Oh ya. Silakan ya, silakan Pak. Dari mana sebutkan? Budi Alwi Munawar Bunda. Dari Iya, PCM silakan Pak. Ngalian. Dari mana sebutkan nama? Dari dan... PCM Ngalian Bunda. Oh, Budi enggak, silakan Pak. Alwi. Tidak kelihatan di layar ya namanya. Sudah kelihatan. Izin ya PCM takdir. Ngalian ya Pak? Ya. Ngalian, Siap, Ngalian siap. Semarang. Iya Bun. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Izin Pak Yai. Ya. Izin meramaikan saya, meramaikan. Iya, terima kasih. Teman-teman Ngalian mudah-mudahan banyak yang ikut. Siap. Ini udah saya jabil semua kok. Oh, gitu ya. Makasih. Izin juga buat Dr. Umul Balaloh, izin menanggapi sekaligus mungkin ada sesuatu yang perlu penjabaran lebih lanjut atau pencerahan lebih lanjut kepada para para pendengar ya semuanya. Satu hal yang menjadi catatan saya tadi setelah mendengar apa yang sudah diungkapkan begitu jelas dari Pak Tafsir dan Bunda Waroroh, menurut hemat saya sampah ini insya Allah bisa kita kelola. Ya. Kalau tadi Bunda Waroroh dari sisi aktivitas, kemudian sisi pembiasaan. Yang kalau saya lihat di sini lebih detail lagi Bu Waroroh, pembiasaan habidity sehingga dia menjadi budaya dalam lingkungan tertentu. Nah, kita mulai dari lingkungan keluarga gitu kan, kemudian sampah-sampah yang banyak dari keluarga ini kan cukup banyak ya. Saya melihat di kompleks saya aja itu 1 minggu itu Bu, itu mesti harus diambil 2 kali. Kebayang tuh, 2 kali, dan itu saya lihat mayoritas sampahnya sampah organik Bu. Sampah organik ya kan. Nah, tadi juga Ibu singgung sedikit tentang pengolahan sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Jadi, nah saya kebetulan pernah mengikuti seminar ini, bahkan mengikuti trainingnya, namanya training ekoenzim Bu, Bunda. Pembuatan ekoenzim. Nah, di mana cairan yang dihasilkan oleh sampah organik ini, seperti yang Ibu bilang tadi dengan menggunakan cairan gula begitu ya. Nah, kalau yang saya pelajarin kemarin ini dengan menggunakan perbandingannya 1:3:10. 1:3:10. 1 kilogram gula atau molase, kemudian dicampur dengan 3 kilogram sampah organik, sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga dari dapur kita sendiri, kemudian 10 liter air. Nah, ini nanti akan menghasilkan satu zat yang namanya ekoenzim. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Kebetulan di tempat saya sudah buat, masih ada Bu, Bunda. Masih ada. Mungkin kalau boleh nanti ke depannya, ini bisa menjadi budaya di lingkungan perserikatan kita. Ini bisa kita budayakan untuk jangan membuang sampah, tapi mengolahnya menjadi ekoenzim tadi. Gitu Bu. Nah, yang menjadi harapan saya tadi, Bunda Waroroh memiliki harapan bahwa kita memiliki truk sampah begitu ya, pengangkut sampah. Kalau saya kita yang ada di sini diberi pencerahan
kemungkinan yang untuk menjadi pelopor pengolahan sampah yang skala besar. Gitu aja mungkin Ibu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, silahkan apabila ada yang bertanya. Oke, monggo Bu, dari mana? Oh, Bu Ruminten. Silahkan Bu Ruminten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, tanya kepada Bu Umul, tadi masalah pupuk cair, itu dari air cucian beras, dicampur kok ada gulanya. Apa saja toh itu? Kalau ada gulanya untuk pupuk, apakah tanamannya tidak dimakan semut nanti? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ruminten. Pertanyaannya yang ketiga ya, silahkan nanti sekalian dijawab. Monggo yang ketiga, silahkan. Masih ada lagi? Saya Bu Deni. Oke, monggo Pak Agus. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Tafsir dan Bu Umul. Jadi saya sebenarnya sependapat dengan Mas Budi tadi. Jadi kalau Muhammadiyah itu punya bank, namanya Bank Surya Barokah itu ya. Nah mungkin bisa jadi mungkin dibuat menjadi banknya bank dari sampah tadi, dari sampahnya, sampah bisa yang organik dan bisa yang anorganik, yang mungkin dimulai dari yang sudah sering kita dengar namanya sedekah sampah itu, lewat forum-forum pengajian atau forum-forum pengajian yang ada di ranting maupun di cabang gitu. Jadi ketika datang misal offline atau mungkin pada saat sholat Jumat membawa sampah-sampah plastik yang ada di rumah itu, entah itu mainan anak, entah itu botol aqua, entah apa saja yang tidak bermanfaat, termasuk plastik-plastik yang bungkus yang kalau bisa bukan yang hitam itu, yang kresek itu, untuk bisa disedekahkan pada saat Jumat ya, pada saat sholat Jumat. Jadi yang bawa nanti bapak-bapak dan kemudian itu diterima oleh para pengurus yang ada di ranting, dan kemudian nanti mungkin juga bisa dipusatkan di cabang, dan kemudian nanti tidak tahu nanti misalkan kalau di Semarang nanti ini kumpulkan. Nah, para pihak yang memanfaatkan daur ulang sampah plastik ini, itu misalkan industri-industri yang mendaur ulangkan itu, mereka lebih suka kalau sudah dalam bentuk partikel kecil gitu. Kalau partikel kecil kan berarti kita butuh alat untuk merancah. Jadi untuk memotong-motong sampai potongan kecil, dan kemudian nanti tersimpan, dan kemudian nanti akan dikirimkan ke unit-unit usaha yang membutuhkan tadi. Jadi lebih tinggi nilainya dibandingkan itu, daripada kalau hanya dalam bentuk utuh gitu. Nah, sudah barang tentu kan bisa mendayagunakan beberapa unsur yang ada di baik itu di Aisyah maupun di Muhammadiyah untuk mengelola itu gitu. Mulai dari ranting sampai di wilayah atau di daerah gitu. Di masing-masing daerah nanti mungkin digirohkan seperti itu. Monggo nanti misalkan menjadi bagian dari mendorong untuk itu. Kemudian boleh juga kalau misalkan mau dimodifikasi, ada tambahan produk
dari pengolahan apa namanya tadi yang plastik dan sebagainya. Kemudian kalau mau ke arah ke pupuk cair seperti yang disampaikan Bu Umul, ya monggo. Cuman memang apa namanya, kalau skalanya besar ya lumayan itu ya. Jadi ya apa namanya, perlu betul-betul ketekunan gitu, karena itu pupuk cair bisa bermacam-macam ya. Tadi mungkin Bu Ruminton tadi juga sudah mengingatkan ini bagaimana apa nanti tidak dirubung semut misalkan gitu. Ya, memang kalau malah justru takut Bu kalau nanti dirubung semut, nanti madu dirubung semut. Jadi memang lain anunya. Jadi fermentasi deh. Iya, karena prosesnya kan proses fermentasi, jadi memang berbeda. Jadi nanti akan terjadi, biasanya akan semutnya takut. Apa namanya? Jadi beberapa senyawa-senyawa membuat kompos. Aku mau buat. Juga, ya, jadi bisa dikerjasamakan. Saya kira momen yang bagus antara Muhammadiyah dan Aisyah untuk melakukan kolaborasi gitu. Dari biasanya kan yang rajin untuk pengumpul itu ibu-ibu, nanti silahkan mungkin mau kita bekerja sama. Ini Pak Budi udah siap katanya di Ngalian gitu. Jadi, monggo nanti. Contoh pupuk cairnya masih ada di rumah, Ustaz. Ya, saya di Pedurungan ini kebetulan, jadi nanti saya coba untuk dorong di Pedurungan gimana baiknya supaya bisa apa, tidak hanya sekedar menyambut gerakan HPSN 2001 saja, tapi mungkin juga bisa berlanjut. Insya Allah kita berdoa supaya mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungan dari para pimpinan Aisyah maupun Muhammadiyah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini. Terima kasih atas 3 pertanyaan. Baiklah, kita mulai dari Pak Budi, PCM Ngalian Semarang, yang mengusulkan kepada Pak Tafsir ya. Monggo Pak Tafsir ditanggapi dari PCM Ngalian, Pak Budi Semarang. Ya, terima kasih. Jadi nampaknya ini menjadi suatu yang sangat baik ketika kita mengadakan beraspal dari wacana, ide-ide, seminar, kemudian menghasilkan action. Dilihat dari pertanyaan ada, sepertinya kita memang berkeinginan yang sama. Bagaimana membangun aum baru, aum sampah, gitu ya. Aum sampah. Betul Ustaz, siap. Menarik ini, Pak. Ya, selama ini kan kita membangun sekolah, bangun rumah sakit, gitu kan. Ya, bangun kampus, gitulah. Saya kira mulai dari uang sekarang bank sampah. Ya, mungkin kegiatannya akan menghasilkan aum baru, ya, aum baru yang bergerak di bidang sampah. Betul. Bagus ini, Pak. Loh, ini Bang Budi Munawar punya potensi kayak gitu nggak pernah diucapkan. Kok nggak pernah diaktualisasikan gitu. Momennya Ustaz, belum ya. ketemu. Ya, ini momennya. Bersyukur bisa ketemu acara ini ya. Betul, alhamdulillah. Punya keahlian kayak gitu nggak pernah diaktualisasikan, gimana? Izin Ustaz, maaf. Nah, itu contoh sampah apanya? Eco engine saya. Kenapa? Yang udah saya buat, Bu. Ini cairannya, eco engine. Oh iya. Ya, bersyukur acara ini bisa menjadi trigger. Siap. Ya. Kita bisa mulai di Aisyah nanti. Iya. Acara ini nampaknya bisa memancing Bang Budi Auli untuk keluar kandang, gitu ya. Gitu. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, di acara ini selamat ibu-ibu sudah berhasil memancing Bang Budi Anwar. Dapat cakap. Budi Munawar keluar kandang tuh.
sambil bawa produk-produknya sekalian itu. Siap. Kalau ada kesempatan Ustaz, saya siap nanti memberikan apa namanya ya, belajar bareng-bareng lah. Ya. Mungkin kita bisa bersama-sama ke Wonolopo. Ya, jadi PWM sedang membangun tempat kambing. Penggemukan kambing. Yang sekolah akan diformat juga menjadi eduwisata. Seluas 3,3 hektar, 33.000 meter. Sekarang sudah penanaman rumput odot, sudah 2,5 bulan. Biasanya panen tuh 4 bulan. Sehingga sekarang sudah menjelang panen, sehingga sekarang persiapan kandang kambing atau domba. Nanti begitu masuk 4 bulan, kandang selesai, rumput siap panen, kambing kita datangkan. Kemudian sudah tidak repot-repot sari pakannya sudah disiapkan di situ, sekaligus juga menjadi pupuk. Nah, bisa jadi aum sampah kita dimulai dari sana. Mungkin yang ahli-ahlinya bisa melihat suasana suasana di sana. Masih ada nggak ruang tanah yang bisa dipakai untuk mengelola sampah di sana? Kalau saya kan nggak mudeng. Yang mudeng Pak Agus, Prof. Safrudin, Bu Deni gitu yang mudeng ya. Jadi Bu Deni yang mudeng. Terus apa namanya, teman-teman di MLH yang lain bisa diajak ke Wonolopo untuk bisa melihat, kan sekaligus nanti sana kita jadikan sebagai Pusdiklat Muhammadiyah. Pusat Pendidikan dan Latihan. Kemarin kita sudah bicara dengan Pak Rektor, kita naikkan gedung yang memang selama ini belum maksimal. Setelah kita buat tempat penggemukan kambing dan mungkin eduwisata, tempat itu menjadi sangat strategis untuk pusat pendidikan dan latihan. Termasuk Pusdiklat bidang pengelolaan sampah. Nah, gitu ya. Bisa. Jadi keahlian Bang Budi Munawar tadi bisa diekspresikan di sana nanti, Bang Budi. Siap. Punya keahlian kayak gitu kok disimpan aja ini selama ini. Momennya sudah belum pas. Kapan-kapan kita ke Wonolopo bareng ya. Iya. Kita lihat di sana, mungkin ada ruang kosong yang masih dipakai untuk mengelola sampah misalnya. Didanai PWM atau didanai siapa Pak Tafsir itu? Bagus. Untuk apa namanya, penggemukan domba yang sekarang ada itu sepenuhnya di tangan investor. Jadi Muhammadiyah hanya menyiapkan tanah saja. Jadi Muhammadiyah menyiapkan tanah, kemudian investor yang full, mulai dari nanam rumput, kemudian buat kandang sampai datangkan dombanya. Nanti kita bagi hasil. Iya. Karena ini musyarakah, kerjasama modal. Yeah. Kita punya modal tanah, mereka punya modal uang. Nah, itu ya. Kalau Muhammadiyah boleh investasi juga enggak? Boleh. Investasi 1-2 kambing gitu kan? Ya, jadi mungkin sebulan lagi atau 1,5 bulan lagi dombanya sudah siap didatangkan. Sekarang sedang buat persiapan buat kandangnya. Rumputnya sudah sangat hijau, menyenangkan. Jadi nggak salah kalau kemudian Nabi mengatakan sorga itu hijau, karena kalau udah ke sana seperti di sorga itu. Menyenangkan melihat rumput subur yang sedemikian hijaunya. Masya Allah. Promosinya luar biasa nih. Ya. Nah, ini Bang Budi Alwi mau ngalian tapi belum pernah ke Wonolopo ini namanya. Iya betul. Saya dulu ke sana pas waktu lihat pohon sengon aja, Pak. Oh, sekarang udah habis sengonnya. Udah habis, kita ubah menjadi rumput odot. Subhanallah. Untuk rumput, untuk persiapan domba. Siap minggu. Jadi saya kira biasa suatu berawal dari wacana, dari mimpi, kemudian kita wujudkan. Amal usaha Muhammadiyah di bidang sampah. Apa konkretnya? Saya kira nanti kita bicara lebih
konkret lagi pada tahapan berikutnya. Saya kira itu sementara. Terima kasih Pak Tafsir. Dari pertanyaan kedua ditujukan pada Bu Umul. Monggo Bu Umul dari Bu Ruminten tadi menanyakan tentang pupuk cucian dan gula apa tidak dirubung semut. Monggo Bu Umul. Ya, saya mau buat itu nanti. Monggo Bu Umul. Oh iya, terima kasih. Aduh, apa sinyal saya nggak bagus ini sinyal. Gini Bu, sebetulnya di LHPB itu ketika di Tawangmangu sudah dilatih itu sama Ibu dari UMS tuh Bu Dokter siapa kemarin itu ada. Kemudian di Jawa Tengah, di PBA Jawa Tengah juga ada itu di Bu Retno itu sudah ada di koperasi di koperasi PWA itu ada Bu tong sampah yang untuk bikin organik cair itu ada dengan molasenya. Molase yang untuk mikroorganisme cair yang untuk nyemproti sampah kita. Jadi tempat sampah saya itu tempatnya di dalam rumah, di dekat kulkas gitu. Jadi ketika habis masak dimasukkan ke tong itu dan disemproti dengan molase itu. Udah ditutup, udah nggak bau itu nanti kalau sudah 2 minggu keluar cairan itu. Jadi yang sampah organik cair itu skopnya ya itu tinggal paling kecil ya skupnya rumah tangga. Tapi kalau kemarin Pak Agus itu karena udah skupnya besar bisa dijual gitu dengan botol-botol aqua bisa dijual. Nah, caranya Bu ya nanti ini aja Bu. Jadi kalau yang gula itu bukan gula sekilo gitu enggak Bu. Jadi kalau botol aqua 1,5 liter itu Bu Ruminten ya, itu botol aqua 1,5 liter yang besar itu diisi dengan 2 sendok makan gula Jawa ya gitu sedikit aja. Gula Jawa diirisi itu masukkan, kasihkan air beras itu terus tambah kulit pisang 2 dirajang lembut itu untuk kalsiumnya. Nanti udah di situ dimasukkan. Nanti didiamkan 2 minggu tapi setiap hari harus dibuka pelan-pelan. Nanti bergas itu. Ada gasnya dan kalau jadi itu baunya kayak tape, kayak kuah tape itu. Enak, wangi begitu. Tapi itu bergas, jadi kalau bukan sedikit-sedikit dibuka gitu, pelan-pelan buka, dikeluarkan gasnya setiap hari gitu. Kalau enggak nanti botolnya bisa melendung gitu, melempuh gitu. Terus kalau kita buka bisa biar gitu kayak Sprite itu loh Bu itu. Jadi dan itu nanti akan merubah tadi air beras itu dirubah oleh gula Jawa dan atau gula pasir itu sama kulit pisang itu nanti menjadi mikroorganisme cair yang itu untuk membantu pembusukan sampah organik yang kita masukkan ke dalam tong sampah itu gitu. Jadi dan itu tidak semua kalau sudah jadi nanti hanya perbandingannya 1:4 itu disemprot-semprotkan itu saja. Ngirit sekali gitu. Jadi itu yang jadi di PWA dijual Bu ada 5.000 segini. Udah membuat nilai ekonomis gitu. Dan saya sudah membuktikan di rumah saya kalau Ibu mau ke rumah saya Lombok, terong, apa-apa itu semua saya pupuk dengan pupuk organik itu dan subur sekali gitu. Jadi pupuknya itu tidak beli pupuk di pasar gitu. Nah, kemudian ampasnya setelah cairannya keluar dari bawah itu karena tongnya itu ada penyaringnya begitu di sepertiga bawah itu nanti ada kayak keran dengan selang itu nanti dikeluarkan dipadai dengan aqua gitu. Nanti kalau sudah kalau kan di sini terus ya sampai busuk gitu sampai nanti kalau udah habis nanti berapa bulan sudah menghitam itu sudah bisa untuk media tanam ya ampasnya untuk media tanam cairannya untuk pupuk itu saya sudah praktek sudah lama sudah bertahun-tahun jadi ya sudah seperti itu ini untuk skala rumah tangga kalau mau dijual ya yang besar itu mungkin harus cari organik di tempat lain atau daun-daun itu dimasukkan gitu karena itu kan dari basah ya yang basah dari sampah rumah tangga kita lah kulit-kulit buah kulit sayur begitu Bu kalau kita masak kan ada sampahnya lah seperti itu jadi itu lah yang plastik kita pisah sendiri yang botol pisah sendiri yang kertas pisah sendiri gitu yaitu nanti yang tadi Pak Agus tadi yang kemudian diusulkan yang sampah
anorganik yang seperti botol, plastik, kertas, kardus itu yang dikumpulkan, yang kemudian ada bank sampah itu. Ya, saya setuju nanti ke depan memang harus dipikirkan ada aum sampah, bank sampah itu tidak hanya bank BPRS saja, tapi bagaimana bank sampah. Tapi memang karena itu sebenarnya menghasilkan, harus ada orang yang memang concern menekuni, seperti Pak Agus Mustawa yang di Klaten itu. Dia concern kemudian mengambil tenaga beberapa orang, karena itu akan menghasilkan gitu loh. Kan harus mengambil sampah, membersihkan, memilah, itu kalau di rumah tangga sudah dipilah kan tetap harus di ini gitu. Apalagi tadi kalau dibikin biji plastik misalnya Pak, ya itu kan perlu tenaga, perlu ini. Memang perlu pemikiran yang lebih detail lagi ya untuk next time mungkin saya kira gitu. Nah, untuk saat ini saya kira GMPS ini sebagai titik tolak awal bagaimana kita semuanya punya mindset yang sama bahwa Muhammadiyah harus mempelopori bagaimana kita peduli sampah. Jadi peduli itu adalah tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mengelola sampah dengan baik, meskipun belum bisa punya bank sendiri, tapi bisa dipilah tadi, artinya yang organik bisa dipendam di tanah gitu, bisa dibuang langsung karena bisa busuk, kemudian yang anorganik bisa kita kasihkan pemulung, sedekah pemulung misalnya seperti itu, sehingga tidak merusak tanah. Kalau plastik ke dalam tanah kan merusak tanah, apalagi ke dalam sungai ya. Kalau sungai nanti jadi banjir seperti itu. Jadi mindset kita saja harus dirubah bahwa sampah itu bisa bermanfaat, bisa jadi sedekah, bernilai sedekah, bisa menjadi sumber daya. Tapi kalau tidak kita perhatikan menjadi mubazir dan malah merusak lingkungan gitu. Jadi musuh. Itu ya. Dan itu ada pertanyaan banyak Bu Deni di chat itu. Terima kasih Bu Umul. Terima kasih Bu Umul. Sangat luar biasa sekali ini Ibunda kita ini menjadi pelopor suri tauladan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sebelumnya ini ada dari Pak Agus Hedianto dulu ya, ini yang ini sependapat dengan Pak Budi, ada Bank Sampah Surya Barokah, Sodako Sampah. Next ya. Sholat Jumat ini ya, ini sudah ini ya. Kita baca saja di chat, yaitu dari LHBP Aisyah Jawa Tengah, yaitu Muktamar 2022 di Surakarta menjadi muktamar pertama yang zero plastik akan sangat luar biasa. Kemudian peduli sampah bisa dimulai di rumah agar dibuatkan biopori dan kurangi sampah serta di amal usaha Muhammadiyah biar lebih diperkuat terutama sekolah Muhammadiyah dan rumah sakit atau klinik yang ada. Kemudian bagaimana rencana atau langkah BWM dan PWA Jawa Tengah untuk menggerakkan GMPS di dalam Muktamar 2002 ini. Monggo Pak Tafsir dan Bu Umul menyampaikan ini jawabannya, silahkan. Pak Tafsir dulu apa Bu Umul, monggo. Baik, terima kasih. Terkait dengan langkah peduli sampah di arena muktamar, kita sudah sepakat Sabtu depan ya. Kita akan audiensi dengan Pak Rektor selaku tuan rumah muktamar. Bagaimana kita nyampaikan kepada Rektor UMS sebagai tuan rumah muktamar dan PWM bertanggung jawab muktamar. Kita akan diskusi pada Sabtu yang akan datang, bukan Sabtu besok ya, Sabtu yang akan datang dengan Pak Rektor sebagai tuan rumah muktamar untuk berbincang-bincang terkait dengan pengelolaan sampah di arena muktamar. Yang salah satu tema yang akan kita bangun, semangat yang kita bangun di arena muktamar adalah bagaimana muktamar zero sampah. Gimana nanti, atau paling tidak bagaimana meminimalisir sampah di arena muktamar. Jadi mulai Sabtu, saya kira ibu-ibu sudah sepakat kan, hari Sabtu tanggal 27 kalau nggak salah ya, kita akan audiensi dengan Pak Rektor untuk memulai diskusi tentang pengelolaan sampah di arena muktamar. Itu saya kira menjadi titik awal kita berbicara
tentang sampah di arena utama. Saya kira itu. Nggih, matur nuwun Pak Tafsir. Monggo Nggih. Bu Umul. Ya, saya sepakat ya, besok kita mau ketemu Pak Rektor tanggal 27 untuk mengemukakan hal ini, bahwa sebagai panitia muktamar Jawa Tengah akan menginisiasi untuk zero sampah. Tapi sebelumnya tentu saja karena masih ada waktu ya, 1 tahun mungkin kita juga harus, karena tadi kan untuk peduli itu harus merubah mindset kan. Kalau Jawa Tengah peduli tapi yang se-Indonesia itu tidak peduli kan juga sulit gitu loh. Artinya nanti mereka ribut gitu, wah nggak disedia nih, ini mestinya kan ada botol aqua, mestinya ada ini, kan bisa gitu. Artinya mindset gerakan bebas sampah itu memang harus kita hembuskan, harus kita tularkan ke seluruh Muhammadiyah se-Indonesia gitu, supaya nanti ketika ketemu di Solo itu mindsetnya sudah sama gitu loh. Ketika diledeni tanpa sampah plastik itu ya mereka bisa menerima gitu loh. Itu kan penting, karena kita menjadi tuan rumah kan harus menjadi tuan rumah yang baik gitu. Jangan dikira kok ngerekasake yang tamu seperti itu karena kita kita komit bebas plastik misalnya gitu ya, tapi kok kemudian menjadi ribet. Lah mungkin tamunya komplain lah. Sebelum itu tentu saja kita harus menularkan virus bebas sampah itu ke seluruh Indonesia, Pak Tafsir. Sehingga nanti muktamirin itu sama mindsetnya, bahwa kita harus jadi pelopor peduli sampah se-Indonesia gitu. Itu kan luar biasa sekali ya, kita banyak. Nanti jutaan orang semua peduli sampah, Solo tetap bersih gitu, semua orang bawa sampahnya sendiri-sendiri gitu. Itu saya bayangkan seperti itu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa, ya Pak Tafsir kan bisa memotivasi seluruh Indonesia untuk ayo kita semua peduli sampah gitu. Oke, saya juga sangat setuju untuk bank sampah itu next ya gerakan kita, tapi sebelumnya bisa kita mulai tadi dengan sedekah sampah lewat pemulung dulu Pak Agus, kalau misalnya kita belum, karena kan harus punya tempat gitu, punya shelter sampah gitu. Kalau kita sudah mengumpulkan di masjid, masjidnya nggak punya tempat, nanti malah kayak apa masjidnya kan gitu ya. Jadi harus punya rumah sampah dulu lah untuk mengumpulkan itu. Di sekolah juga begitu, harus punya komitmen ada 1 kamar untuk menampung sampah kan gitu. Ada 1 kamar di sekolah, kalau sekolah itu mau zero sampah, harus ada 1 kamar untuk menampung sampah-sampah yang dibawa oleh anak-anak kan gitu. Kemudian botol-botol aqua yang dibawa anak-anak ditaruh di mana? Kalau tidak kan ngelumbruk di halaman kan ya jadi corok kan seperti itu. Jadi monggo ini alhamdulillah kita sudah punya kesepakatan, komitmen bersama, kita peduli sampah, dan insya Allah ke depan kita jadikan sebuah kenyataan sampah menjadi sumber daya, menjadi sumber dana juga bagi kita. Dan saya sepakat sekali kalau misalnya di Wonolopo itu nanti Pak Agus ya dari MLH itu nanti dirancang untuk ada shelter sampah, Pak. Seperti itu kemarin Pak Agus Mustafa itu kan hanya 300 meter persegi ada rumah sampah, di situ ada yang digambar kemarin ya, kolam-kolam untuk menampung sampah organik dari kohe, kotoran hewan ya, kalau di situ ada kambing kan kotoran hewan yang dirubah menjadi pupuk organik dari kotoran hewan. Kemudian nanti yang non organik ya, saya kira kalau sampah-sampah non organik di rumah tangga itu tadi solusinya tuh kalau hanya rumah tangga itu bisa dikelola sendiri gitu ya. Yang penting agak telaten, memang masukkan tong saja, kemudian dikasih mall itu sudah jadi gitu ya. Tapi kalau ada yang menanam, kalau tidak menanam ya nanti bisa ya bisa dijual gitu ya. Kita bisa, jadi selain mungkin ada shelter sampah ya Pak Agus ya, nanti MLH membuat shelter sampah di Wonolopo, kapan-kapan kita ke sana seperti apa. Kemudian juga nanti ada tanaman corner, jadi jual tanaman, karena kita kan ada pupuk kan, nanti jual tanaman yang indah itu Pak, seperti di Pasar Kembang itu kan bagus sekali itu. Jadi itu membuka lapangan kerja, juga kita memperindah lingkungan gitu. Nanti ada bibit-bibit tanaman, bunga, buah dan sebagainya yang kita jual gitu. Kemudian kalau kemarin saya udah chat sama Pak Wahyudi, Pak Tafsir, bagaimana nanti kalau ekowisata itu di situ ada juga toko-toko ya atau kios-kios begitu seperti di tempat-tempat wisata yang lain yang itu menjual hasil UMKM dari ibu-ibu, misalnya ya oleh-oleh gitu ya, hasil kerajinan tangan, kemudian sampai kepada
Cendramata di situ yang khas di situ Edu Wisata PWM Jawa Tengah misalnya segitu ada data yang dibuat oleh ibu-ibu. Jadi itu ada nilai pendidikan juga ada nilai ekonomi yang itu semuanya berguna bagi warga Muhammadiyah Aisyah gitu. Jualan makanan, jualan semuanya lah begitu. Jadi ada pendidikan dan ekonominya jalan semuanya. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali atas kesempatan ini dan mudah-mudahan ini warga Muhammadiyah, warga Aisyah semuanya punya mindset yang sama, itu yang penting itu ya. Kalau mindsetnya sudah sama, klik itu gampang, itu menggerakkan tuh mudah ketika mindsetnya sudah sama. Tapi kalau belum sama, satunya ini, satunya wah ribet temen gitu. Jadi kalau tidak sama seperti itu. Dan mudah-mudahan juga nanti akan ada persamaan persepsi warga Muhammadiyah se-Indonesia sehingga gerakan GMPS ini tidak berhenti pada peduli sampah sekarang ini, tapi juga berkelanjutan sampai muktamar dan sampai seterusnya untuk menghijaukan bumi, untuk memelihara alam yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih Bu Mul, sangat menarik sekali nih ide-ide bagus dari bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan wilayah semuanya. Karena waktu ini kita sudah dibatasi ya, akan kami paparkan juga apa yang dilakukan setelah mengikuti pencanangan pada sore hari ini, yaitu yang pertama yang sangat sederhana harus kita lakukan dulu, apa yang bisa kita dilakukan yaitu ada 3 hal, yaitu sosialisasi pemilahan jenis sampah, kemudian pemasangan banner atau spanduk atau stiker, kemudian publikasi kegiatan. Jadi setelah pencanangan ini, mari kita semua mengadakan tempat sampah terpilah yang diadakan di aum kita masing-masing, di rumah masing-masing, di rumah sakit, koperasi, dan sebagainya, sekolahan-sekolahan. Jadi disediakan tempat sampah terpilah, jenis terpilah yaitu mengadakan sampah terpilah boleh 3, 4, 5 jenis plastik, karet, logam, daun sisa makanan, di unit rumah tangga, komunitas, maupun di seluruh amal usaha persyarikatan. Kemudian bekerja sama dengan bank sampah, pengelola sampah setempat, yaitu yang bisa dimanfaatkan kembali, dimanfaatkan, bisa mengajak kerjasama bank sampah atau TPA maupun komunitas pengelola sampah lainnya. Kemudian yang kedua, pembuatan banner atau stiker yang bertema peduli sampah, yaitu melakukan pemasangan banner, spanduk, stiker bertuliskan motivasi dan ajakan peduli sampah yang dipasang di kantor PDM, PDA, di masjid maupun di seluruh amal usaha persyarikatan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kemudian banner atau stiker bisa dipasang dengan atau dibawa pulang lagi kan bagaimana ya, jadi ada tempat sampahnya, jadi kita menyediakan. Demikian juga besok pada waktu muktamar juga begitu, harus ada tempat sampah yang untuk membuang. Kemudian yang amat sangat kita penting juga mempublikasikan kegiatan. Tanpa dipublikasikan itu tidak akan ada yang tahu bahwa kita sudah bergerak. Jadi mempublikasikan kegiatan Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini berupa tulisan atau berita dan foto maupun video melalui website maupun media sosial sebagai wujud syiar digital Islam berkemajuan. Alhamdulillah kita di Aisyah, di Muhammadiyah sudah banyak media digital Islam berkemajuan, bekerjasama dengan MPI seluruh Jawa Tengah, kemudian di Aisyah juga ada LPPA, itu ada SIA, Sistem Informasi Aisyah. GMPS ini juga tidak hanya berhenti sampai pencanangan hari ini saja, namun ada banyak kegiatan yang akan dilakukan kita semua, tidak hanya tim di sini tapi semua warga Muhammadiyah, yaitu nantinya dalam jangka waktu pendek ini alhamdulillah pada bulan Februari ini sudah diadakan webinar kemarin Sabtu tanggal 6 dan 13 Februari. Pada hari ini pencanangan GMPS live streaming di Teras Singosari oleh Ketua BWM dan Ketua PWA Jawa Tengah. Kemudian yang akan dilaksanakan lagi yaitu penayangan flyer GMPS melalui
media masing-masing disebarkan ke khalayak umum di akun Facebook, Twitter, Instagram milik pribadi masing-masing pada hari H yaitu Ahad 21 Februari 2021. Kemudian akan ada webinar lagi narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dengan audien Angkatan Muda Muhammadiyah, MDMC dan para simpatisan lainnya Jumat yang akan datang yaitu tanggal 26 Februari 2021. Jangka menengah yaitu nanti akan ada Hari Lingkungan Hidup pada bulan Juni, yaitu program berupa publikasi kegiatan dari PDM dan PDA se-Jawa Tengah tentang praktek baik yang telah dilaksanakan melalui media online milik PDA, SIA, Sistem Informasi Aisyah, dan MPI daerah masing-masing. Kemudian September tahun 2021 dalam rangka World Clean Up Day yaitu Hari Peduli Sampah Sedunia akan diadakan lomba pembuatan film pendek durasi 3 menit antar PDM dan PDA se-Jawa Tengah. Kemudian jangka panjang kegiatan GMPS pada pada acara muktamar merubah mindset seperti tadi yang diaturkan oleh Ibu Ketua PWA juga Bapak Tafsir Ketua PWM, yaitu merubah mindset para peserta, penggembira, dan para simpatisan untuk tidak membuang sampah sembarangan, sehingga lokasi acara muktamar dan sekitarnya, insya Allah mimpi kita muktamar selama 5 hari itu bersih dari sampah, dan sekaligus mengedukasi semua para yang hadir, baik peserta maupun para simpatisan untuk tergerak hatinya untuk melakukan GMPS ini tidak hanya berhenti sampai muktamar, tapi menjadi merubah mindset masing-masing pribadi semuanya. Baiklah, karena waktu sudah hampir maghrib ini, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah ditemani oleh 2 narasumber. Beliau adalah pucuk pimpinan kita yang berada di pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Tengah dengan harapan pencanangan gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah dalam rangka Hari Peduli Sampah tahun ini sangat menginspirasi bagi semua warga Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya di Jawa Tengah maupun warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk mengajak semua masyarakat merubah pola pikir, kesadaran untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun berada, karena merupakan tugas kita semuanya, khususnya untuk mengurangi sampah maupun apapun tidak terkecuali sampah plastik. Terima kasih untuk segenap pemirsa pendengar JM Radio di Jawa Tengah, khususnya karena JM Radio adalah merupakan inspirasi umat. Terima kasih pula pada semua pihak yang telah mensupport acara ini, Lasismu Jawa Tengah, MPI Jawa Tengah, yang telah memfasilitasi kegiatan pada sore hari ini, serta teman-teman di LHPB Aisyah, Majelis Lingkungan Hidup, PWM maupun PDM, PDA se-Jawa Tengah, juga semua warga Muhammadiyah dan para simpatisan lainnya. Nasrum minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima Makasih. kasih Bapak. Bapak semuanya.